wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitasawwa bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Biridailah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Jumat pagi yang penuh dengan berkah. Kita bisa bersilaturahmi kembali bersama-sama ngaji Nashaikhul Ibad. Anugerah Allah yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, wajib kita syukuri. Sekaligus kita ikhtiari, semoga kita bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab tentang 3 hal yang menyelamatkan kita, 3 hal yang membinasakan kita, 3 hal yang mengangkat derajat kita, dan 3 hal yang menghapus dosa-dosa kita. Kita sampai di subbagian 3 hal yang mengangkat derajat kita. Bagian kedua, karena bagian pertama sudah kita kaji bareng-bareng hari Rabu yang lalu. Jadi jadwal ngaji saya Selasa ngaji Al-Quran atau tafsir atau tadabbur Al-Quran. Dan Rabu serta Jumat kita ngaji Nashaikhul Ibad. Kita langsung baca di subbagian yang kedua ini. Subbagian yang ketiga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu. Adapun 3 hal yang mengangkat derajat kita adalah yang pertama fa'ifsya'us salami, menebarkan salam. Kita sudah membahasnya hari Rabu kemarin. Kita lanjutkan bagian kedua, perkara yang mengangkat derajat kita. Apa itu? Wa it'amut ta'ami, dan membagikan atau memberikan makan lidhaifi, kepada tamu, wal ja'i', dan orang-orang yang lapar. Nah, ini kalau kita kepengen diangkat derajat kita di mata manusia, dan tentu saja yang paling utama adalah di mata Allah, maka salah satu wasiat dari Kanjeng Nabi, ajaran dari Kanjeng Nabi adalah berbagi makanan. Kenapa berbagi makanan bisa mengangkat derajat kita? Yang pertama, mari kita lihat di sisi hablum minan nas. Bagaimana, kalau ajarannya sudah jelas, bagaimana logikanya mengangkat makanan bisa mengangkat derajat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai makhluk hidup, ya, makanan itu mutlak. Ya, karena kita bisa hidup secara biologis. Ya, kita sedang bicara secara biologis. Itu salah satunya karena asupan makanan dan minuman. Allah sendiri menciptakan mekanisme yang sangat luar biasa pada tubuh kita. Agar kita bisa bertahan hidup, ya, Allah itu juga menciptakan serangkaian equipment, perlengkapan, ya, agar manusia itu bisa survive,
Di antara ciptaan Allah, perlengkapan hidup itu yang membuat kita bisa survive, bertahan hidup itu diantaranya adalah kalau tubuh kita terkena bahaya, maka akan mengirim sinyal rasa sakit, rasa deg-degan, firasat. Ya. Itu termasuk bagaimana agar kita bisa survive atau bertahan. Ya. Bayangkan kalau seseorang itu terkena bahaya, dia baik-baik saja. Lalu tidak ada mekanisme pertahanan diri. Yang sederhana misalnya ibu-ibu masak atau nyetrika, kena panci atau kena setrikaan, kok kita nggak merasa panas? Apa yang akan terjadi? Ya, tubuh kita lonyot. Ya, tubuh kita lonyot. Tiba-tiba tahu-tahu lonyot begitu. Nah, itu kan bagaimana Allah membuat sinyal. Bagaimana Allah membuat sistem, mekanisme. Ada orang yang kena serangan jantung. Naudzubillah misalnya. Kok tubuhnya baik-baik saja? Tidak ada gejala, tidak keringat dingin, tidak deg-degan, tidak merasa berdebar-debar, tidak nyaman dan sebagainya. Kok dia baik-baik saja? Maka dia tidak ada upaya untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan. Kan? Nah, demikian juga soal kebutuhan tubuh kita akan makanan. Nah, Allah menciptakan sebuah mekanisme. Hei fulan, kamu lapar. Kamu butuh makanan. Bagaimana cara Allah membuat mekanisme itu agar tubuh kita ini tahu bahwa tubuh kita membutuhkan asupan makanan. Rasa lapar. Nah, ya. Jadi rasa lapar itu kita harus berterima kasih dengan rasa lapar. Kalau kita nggak lapar, kita diam aja anteng sambil bekerja seharian, sambil belajar yang anak-anak santri-santri, ya, sambil nonton medsosan, sambil nonton film Korea. Siapa itu biasanya seperti itu? Ya. Wah, karena asik nonton film Korea, 7 episode sehari habis, sambil nangis-nangis sudah habis tisu 1 box. Ya. Tubuh ini nggak mengirim rasa lapar, lupa makan. Dah, besoknya masuk angin, ya sakit. Makanya kita harus berterima kasih dengan rasa lapar. Tapi coba kita perhatikan, rasa lapar itu juga sebuah ujian yang sangat luar biasa. Ya, di satu sisi kita berterima kasih dengan rasa lapar, di sisi yang lain kita juga harus waspada dengan rasa lapar karena rasa lapar itu ujian. Bahkan sampai bisa menggoyahkan iman, Bapak Ibu. Oh, ini rasa lapar itu bisa sampai menggoyahkan iman. Kalau nggak kuat-kuat imannya, orang butuh makan sudah bisa menggadaikan iman. Naudzubillah. Makanya ada hadis atau makalah kadal fakru ayyakuna kufran. Kadal kadal fakru ayyakuna kufran. Sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan seorang kepada kekafiran. Mirip-mirip ini, tukar-tukaran huruf kafir sama fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang fakir yang lapar banget, saking laparnya sampai dia itu tidak kuat menahan diri, ada orang bantu, tapi syaratnya kamu harus ikut agama saya, kamu harus menyembah Tuhan saya, ada orang yang menggadaikan keimanannya karena rasa lapar. Nah, saking bahayanya rasa lapar, maka ini salah satu khasiat, salah satu fadilah, salah satu keutamaan kita berbagi makanan kepada orang lain. Ternyata Bapak Ibu, buat sebagian orang, makanan itu bisa berarti iman.
Ya, karena saking laparnya. Nah, maka betapa besar fadilah, keutamaan, pahala orang-orang yang suka berbagi makan. Dalam banyak hadis disebutkan, misalnya contoh, sesungguhnya api neraka itu takut dengan sodakoh meskipun hanya 1 biji kurma. Sodakoh makanan meskipun hanya 1 biji kurma. Dalam hadis yang lain disebutkan, salah satu sodakoh terbaik adalah sodakoh makanan dan minuman. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya kelak di surga ada ruangan, ada tempat yang sangat indah. Saking indahnya itu bagian luar terlihat dari dalam, bagian dalam terlihat dari luar. Saking indahnya. Ya. Maka sahabat bertanya, untuk siapa tempat yang indah itu, Kanjeng Nabi? Untuk orang yang suka berbagi makanan. Nah, dan ternyata untuk berbagi makanan tidak harus nunggu kaya raya. Buktinya tadi, dengan 1 biji kurma saja, api neraka takut. Apalagi yang kaya. Ya. Yang tidak kaya saja, dimotivasi, didorong, ya, untuk bisa berbagi makanan. Bahkan ketika kita masak yang pakai kuah, Kanjeng Nabi mengajarkan sampai sedetail itu, Kanjeng Nabi mengajarkan, Bapak Ibu. Hei, ibu-ibu, nah ini kan yang masak-masakan kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu masak kuah, masakan yang berkuah, soto, sop ayam, rawon, apalagi yang berkuah, mie rebus, pokoknya yang berkuah. Itu Kanjeng Nabi sampai mengajarkan, seorang Kanjeng Nabi, manusia paling mulia di dunia, sampai ngurusin kuah. Bukan kuahnya yang diurusin, tapi di balik kuah itu apa itu? Kepedulian sosial. Sabda Nabi, kalau kamu memasak masakan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya agar kamu bisa berbagi kepada tetangga kanan kirimu. Tapi yo nemen rek kalau berbagi sama Ustadz Ulun yang dibagi cuma kuahnya saja. Yo no tulang-tulangnya sedikit lah ya. Meskipun hadisnya tentang kuah ya jangan cuma kuah yang dibagi, Bu. Ya. Maksudnya ngajarin kita kepada kepedulian. Itu inti dari makalah ini. Ya, jadi makanan itu penting, yes. Gara-gara makanan orang sampai bisa menggadaikan keimanannya. Makanan penting karena itu mekanisme untuk pertahanan diri manusia. Ya. Orang kalau lapar dan nggak punya makanan itu bisa sedihnya luar biasa. Bayangin, Bu. Kita ini lapar, tapi kan kita punya duit. Ya, lapar, tapi pede. Nah, saya nggak ada duit, tapi ada itu aplikasi yang ada duitnya, yang bisa order makanan setiap saat. Nah, ada orang-orang yang lapar. Kita bayangin ya, orang lapar saja. Coba kalau kita puasa kan, kita puasa, makanya itu ada ajaran, salah satu hikmahnya puasa itu kan karena kita biar bisa merasakan bagaimana rasanya orang lapar. Tapi kita puasa ini meskipun lapar, kita kan pede karena apa? Maghrib pasti makan sudah siap itu. Meja makan tuh jam 4 sore sudah ada kolak, sudah ada ketupat sayur, sudah ada sate, sudah ada wah macam-macam. Nah, ada orang yang lapar, nggak punya harapan karena nggak punya duit. Coba stresnya bagaimana? Belum lagi kalau memikirkan anak-anaknya juga lapar. Waduh, tambah stres itu, Bu. Sedih dan stres. Lapar, sedih pula gitu. Makanya kalau ada orang yang berbagi makanan, tampaknya sepele. Oh, tapi itu bukan hanya soal perut, tapi soal pikiran dan soal harapan. Itu dahsyatnya berbagi makanan, Bapak Ibu. Nah, dalam makalah ini disebutkan untuk siapa? Untuk ja'i dan untuk dhaif. Dhaif itu tamu. Kenapa kita perlu berbagi makanan untuk tamu? Ah, ini. Kalau yang wal ja'i tadi kan udah jelas ya. Udah kita kupas. Tamu itu Bapak Ibu. Jangan jadi orang pelit lah. Tamu nggak disuguh air putih. Aduh. Kalau sama orang Jogja, Madukismo tutup ya Pak. Madukismo itu pabrik gula. Bukan soal air minum sama gulanya ya. Saya juga termasuk yang tidak suka minuman manis sekarang ya. Karena sudah punya pabrik gula sendiri. Ya. Tapi maksudnya adalah, hai orang-orang yang beriman, orang yang kaum muslimin muslimat, kalau ada tamu dimuliakan. Ya, salah satu memuliakan tamu selain keramah tamahan, dan sampai ada tamu datang kita
Ini orang mau tidur datang bertamu nggak tahu jam. Karena tamu itu sebenarnya membawa berkah, membawa rezeki, dan ketika pulang itu membawa dosa-dosa kita seperti dibuangnya ke laut. Bukan jadi dosanya dia, bukan. Tapi akan mengurangi dosa kita. Maka berbahagialah orang yang kedatangan tamu. Senang. Nah, ekspresi berbahagia itu ya menyambutnya dengan keramah tamahan tingkat tinggi dan menyambutnya dengan salah satunya dengan makanan dan jamuan makanan dan minuman. Bayangin Bapak Ibu, keimanan kita itu sampai dihubungkan dengan bagaimana kita bersikap dengan tamu. May yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bayangin Bu, iman kepada Allah dan hari akhir itu falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu. Memuliakan tamu itu dihubungkan dengan keimanan kita. Artinya apa? Kalau orang yang tidak memuliakan tamu, itu sama dengan orang yang imannya tidak sempurna. Nangis nggak kita? Dibilang imannya tidak sempurna karena tidak memuliakan tamu. Ya, makanya orang yang beriman itu bisa dilihat salah satunya bagaimana dia memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu dengan apa? Salah satunya dengan keramah tamahan dan juga dengan suguhan, dengan sajian yang kita hidangkan. Ya, tidak harus mengada-ada sampai ngutang warung kanan kiri, tidak harus. Ya, tapi tamu akan bisa merasakan kebahagiaan tingkat tinggi kalau memang kita itu tulus, ikhlas. Di rumah adanya teh, buatin teh. Nggak usah sampai ngutang-ngutang tetangga ini, nggak perlu. Ya. Apa yang ibu bapak makan itu ditawarkan. Nah itu menjadi bukti keimanan kita. Memuliakan tamu itu sebagai bukti, salah satu bukti. Kenapa tamu perlu dimuliakan? Tadi, ya karena tamu membawa rezeki, tamu membawa pahala, tamu mengurangi dosa kita. Ya. Yang kedua ini dari sisi kemanusiaan Bapak Ibu. Tamu itu nggak bisa minta macam-macam. Ya. Misal saya bertamu ke tempat Kak Lulu. Kak Lulu saya pesan gado-gado. Telurnya digoreng dadar ya. Kan nggak mungkin kan. Kalau di warung bisa pesan. Kalau di tempat tamu nggak bisa. Padahal kita nggak tahu kondisinya tamu. Mungkin dia lapar, mungkin dia haus. Ya, mungkin dia ngelihat, wah, udah Faisal ini baru pulang dari Padang ini bawa apa namanya? Rendang ini. Rendang. Rendang. Udah gitu rendangnya habis dipanasin, aromanya kemana-mana. Ngeliatin, nah ini perut langsung jadi lapar. Sebenarnya bisa aja beli rendang. Ya bisa, satu truk juga bisa. Tapi pada momentum seperti itu apakah kita pantas kalau kemudian kita order rendang? Ya, kan nggak pantas. Kita juga nggak enak kalau mau ngomong kan. Ya, maka untunglah udah Faisal yang jadi tuan rumah. Pak Ulun, kita makan rendang ini saya baru pulang dari Padang, disajikanlah. Ya. Makanya ada makalah yang menyebutkan ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Itu lihat mayit. Apa dia bisa order GoFood? Nggak bisa kan? Kalau ada mayat order GoFood itu Pak jile nomor jile handphone tak order nasi goreng. Lari semua kan orang-orang kan. Ya. Begitulah tamu. Tamu itu seperti mayat. Nggak bisa order. Nggak bisa ngomong. Apa namanya? Kepengenannya apa. Nah maka sebagai tuan rumah lah kita yang memenuhi. Ya, menyambut dengan apa. Oh ini tamu jam makan siang ini pasti lapar. Kadang-kadang nggak harus nunggu jam makan siang atau malam. Ya, pokoknya kalau tamu datang ya dihormati sebaik mungkin. Nah, itu bayangkan indahnya ajaran agama kita Bapak Ibu. Ya, sampai yang kecil-kecil itu aja diopeni. Ya, diopeni itu dipedulikan, diurusin. Ya, salah satunya berbagi makanan. Dan mari Bapak Ibu karena pahala dan fadilah berbagi makanan itu sangat besar dan sangat penting. Bayangkan sampai dihubungkan dengan keimanan dan apa keislaman kita begitu. Mari itu kita jadikan sebagai sebuah sikap mental, ya, sebagai sebuah mindset. Nek, kalau orang yang beriman itu senang berbagi makanan, udah jadikan mental set, jadikan mindset kita. Saya orang yang beriman, saya senang berbagi makanan. Kalau udah jadi mental set itu mudah. Kita dapat oleh-oleh kepikiran tetangga kita. Oh, by the way, berbagi makanan itu bukan hanya dengan tetangga dan orang lain, termasuk dari keluarga loh ya.
dapat oleh dari luar kota disimpan di kulkas, kulkasnya dikunci, gembok double 2. Kenapa, Bu? Jangan sampai nanti suami saya tahu. Nanti habis kalau dimakan suami saya. Ya Allah. Enggak, itu sih kalau di jamaah pengawasan enggak ada itu. Jangan sampai nanti anak saya tahu. Wah, disimpan di bawah kasur. Ya. Ini kacang enak banget ini nomor 1 di dunia. Ya, justru kalau kita punya sesuatu yang kita cintai, ya itulah yang harus kita bagi karena itu puncak dari kebijakan, puncak dari kebaikan kita. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Ya, puncak kebaikan itu kalau kita bisa menginfakkan, kita berbagi hal-hal yang paling kita cintai. Ya, jadi mental set, kembali ke mental set, kembali ke mindset. Orang kalau orang yang beriman senang berbagi makanan, maka diwujudkan sehari-hari. Bepergian, oleh-oleh, berbagi dengan saudara dan keluarga. Masak banyak biar bisa berbagi dengan tetangga dan orang lain. Satpam, driver, kemudian tukang bersih-bersih rumah, ya. Hal-hal sepele kita berbagi untuk orang. Kita berapa masak menu nasi goreng 10, udah dihitung belum? Satpam sama driver misalnya begitu ya. Itu. Rapat, ya sisa makanannya jangan ditinggal. Sayang nanti khawatirnya cuma dibuang. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit. Saya ini eselon 1, rapat, sisa makanan saya bawa. Pada kaget orang-orang. Pak Stafsus biar kami bawakan, nggak usah. Buat siapa? Buat driver saya. Buat anak saya. Anak saya senang. Ayah, hari ini rapat berapa kali? Pulang bawa makanan apa? Daripada mubazir nggak kemakan. Bayangin orang rapat 20, ada 20 kotak. Emang tukang bersih-bersih itu bisa menghabiskan semua sisa makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu pejabat itu kan makannya sedikit-sedikit ya. Oh, sisa makanannya banyak. Saya bawa cuek aja. Bapak eselon 1 kok pulang bawa snack enggak apa-apa. Ya hanya untuk driver saya, untuk itu jadikan mental saya. Termasuk kalau kita pergi-pergi Bapak Ibu siapkan makanan agak ekstra dan dibungkus kecil-kecil yang kira-kira mudah dibagi. Kadang-kadang ada orang di jalan ngamen minta-minta. Wah, ini orang sehat masih bisa kerja kok cuma minta-minta. Loh, kita nggak tahu loh, Bu. Jangan-jangan dia emang benar-benar karena nggak bisa kerja. Karena orang nggak ada yang ngasih kerjaan atau karena dia nggak punya skill. Husnudzon aja. Dan jangan-jangan dia hari itu lagi lapar banget. Saat itu, jam itu dia lagi sangat lapar. Tiba-tiba Anda berbagi kue bolu, Anda berbagi nasi yang dibungkus dari rumah. Kelihatannya sepele, tapi buat dia sangat berharga. Nah, tentu contoh yang lain adalah sahabat Jumat Berkah. Ini iklannya ya. Bayangin Bapak Ibu, santri-santri kita yang lagi pada ngafalin Quran, yang lagi pada ngaji seperti orang jihad fisabilillah. Hari Jumat ini berharap nasi kotak dari Anda. Waduh, dahsyat sekali itu Pak. Jadi menyelesaikan insya Allah masalah kemanusiaan, membuka tali silaturahmi, membuka pintu-pintu doa dari mereka, membahagiakan mereka. Barang siapa yang membahagiakan saudara sama Muslim, Allah akan bahagiakan dia di dunia maupun di akhirat. Belum lagi limpahan pahala yang sangat luar biasa dan salah satu salah satu sedekah terbaik adalah sedekah makanan dan minuman. Yuk, kita berbagi Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukan hanya soal makanan dan minumannya, tapi semangat berbaginya dan semangat kepedulian kita. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu peduli dan bisa berbagi kepada lingkungan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.